Negara-negara Arab kutuk kekerasan Israel di Masjid Al-Aqsa. Bentrokan di komplek Masjid Al-Aqsa, situs tersuci ketiga Islam, telah mendapat kecaman luas dari berbagai negara di dunia. 6 negara Arab yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, yaitu Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan, mengutuk Israel atas kekerasan yang terjadi di Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa telah menjadi sasaran kekerasan aparat Israel. Bulan Sabit Merah melaporkan lebih dari 300 warga Palestina terluka dalam insiden Jumat dan Sabtu malam. Beberapa terkena peluru karet dan granat kejut. Raja Yordania Abdullah II mengeluarkan pernyataan yang mengutuk pelanggaran Israel dan praktek eskalasi di Masjid Al-Aqsa yang disucikan. Kementerian Luar Negeri Yordania dan Mesir sama-sama memanggil utusan Israel pada hari Minggu untuk mengajukan protes atas kerusuhan Al-Aqsa, seperti dilansir Channel News Asia Senin 10 Mei 2021. Di tengah meningkatnya seruan internasional untuk mencegah eskalasi, Tunisia mengatakan Dewan Keamanan PBB akan mengadakan pertemuan tertutup Senin tentang kekerasan di Israel. Perwakilan keempat negara Timur Tengah di Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan semua pihak untuk tetap tenang. Paus Francis juga menyerukan hal serupa. Ketegangan meningkat di Yerusalem, tepi barat, dan Gaza di sepanjang bulan suci Ramadan, di tengah kemarahan warga Palestina terkait potensi pengusiran paksa keluarga Palestina di Sheikh Jarrah, di tanah yang diklaim oleh pemukim ilegal Yahudi. Pasukan keamanan Israel dalam keadaan siaga tinggi, bersiap potensi eskalasi lebih lanjut menjelang Israel merayakan Hari Yerusalem, Senin 10 Mei 2021. Setiap tahun banyak warga Israel berpawai di seluruh kota merayakan Hari Pendudukan Yerusalem Timur pada tahun 1967 dan aneksasi oleh Israel. UNICEF mengatakan bahwa selama 2 hari, 29 anak Palestina terluka di Yerusalem Timur, termasuk seorang anak berusia 1 tahun. 8 anak Palestina telah ditangkap, kata lembaga itu. Polisi Israel mengatakan mereka telah menjadi sasaran kembang api, batu, dan proyektil lainnya, menyebabkan beberapa cedera. Israel Minggu berjanji akan memulihkan ketertiban di Yerusalem setelah ratusan pengunjuk rasa Palestina terluka dalam bentrokan dengan pasukan keamanan Israel di Al-Aqsa. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Minggu membela tindakan aparat Israel terhadap aksi protes dan kerusuhan di Yerusalem Timur. Kami akan menegakkan hukum dan ketertiban dengan penuh semangat dan bertanggung jawab, kata Netanyahu menjelang pertemuan kabinet mingguan, sambil berjanji untuk menjaga kebebasan beribadah bagi semua agama. Mencekam, warga Palestina gempur Israel dengan balon api. Balon helium yang diisi dengan bahan pembakar itu diluncurkan dari jalur Gaza ke perbatasan Israel. Tim pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang ditimbulkan oleh balon itu. Menurut Dinas Pemadam Kebakaran, tim menanggapi lusinan api di wilayah Israel Selatan. Serangan balon api itu diluncurkan sebagai penentangan atas penggusuran di Yerusalem, kota yang menjadi inti konflik Israel dan Palestina. Ketegangan terus meningkat di Yerusalem dan tepi barat selama bulan Ramadan ini akibat penggusuran yang dilakukan otoritas Israel di wilayah tersebut. Bentrokan antara warga Palestina dan kepolisian Israel itu terjadi hampir setiap malam di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Di lingkungan itu terdapat banyak warga Palestina yang menghadapi penggusuran. Sabtu lalu, warga Palestina di Yerusalem terlibat bentrok dengan aparat keamanan Israel yang menyerbu kompleks Masjidil Aqsa.
Bentrokan terjadi setelah aparat keamanan Israel menutup jalan menuju Masjidil Aqsa. Hal itu menyebabkan warga Palestina tidak bisa melakukan i'tikaf di Masjid Al-Aqsa pada 10 malam terakhir Ramadan. Di sisi lain, warga Palestina digusur dari Yerusalem, jalur Gaza luncurkan 3 roket serang Israel. Milisi di jalur Gaza menembakkan 3 roket menuju wilayah selatan Israel pada Senin 10 Mei 2021 pagi waktu setempat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melaporkan peluncuran roket tersebut memicu sirene kota Sderot dan wilayah di sekitarnya berbunyi. Serangan itu terjadi pada Minggu sekitar pukul 6.20 pagi waktu setempat, waktu yang tidak biasa untuk peluncuran roket semacam itu dari jalur Gaza yang mengejutkan Israel, yang biasanya terjadi pada malam hari. Sebagai tanggapan atas peluncuran roket itu, Israel mengumumkan penutupan jalur pedestrian Erez Crossing ke jalur Gaza sampai pemberitahuan lebih lanjut. Serangan roket-roket tersebut terjadi setelah Israel juga menutup zona penangkapan ikan di jalur Gaza. Tindakan keji Israel tersebut memotong sumber pendapatan utama bagi ribuan warga Palestina di daerah kantong pesisir itu. Pada Minggu 9 Mei 2021 malam waktu setempat ada 2 roket yang ditembakkan dari jalur Gaza menuju kota Ashkelon, Israel dan komunitas sekitarnya. Selanjutnya, melalui serangan kedua pada Minggu malam waktu setempat, 2 mortir ditembakkan ke arah Israel dari jalur Gaza tetapi gagal melewati perbatasan. Di sisi lain, sepanjang minggu balon-balon pembakar yang diluncurkan dari jalur Gaza ke Israel juga menyebabkan puluhan kebakaran di Israel Selatan. Serangan itu terjadi di tengah insiden kekerasan di Yerusalem ketika pengunjuk rasa Palestina bentrok dengan polisi Israel selama beberapa hari terakhir. Seperti diketahui, di Yerusalem, Israel berupaya menggusur warga Palestina di lingkungan Sheikh Jarrah. Warga Palestina pun tidak tinggal diam. Upaya penggusuran tersebut sangat kontroversial dan Israel mendapat kecaman keras dari dunia internasional termasuk sekutu dekat mereka,